maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Sanak PTA Bengkulu? Kami berharap segalanya baik-baik aja. Balik lagi dengan kami berdua, saya Ayu Rani, Saya Dociaan. Hari tanggal 19 Desember 2025 dengan bangganya kami berdua mengasihkan informasi terbaru di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Baiklah, kita tengok. Selasa 2 Desember 2025, segala pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengikuti kegiatan sosialisasi Korteks yang berfokus di penyampaian laporan SPT tahunan PPH pasal 21. Kegiatan dipandu langsung ke tim pengawasan dan penyuluhan dari KPP Pratama Bengkulu 2 yang ngasihkan penjelasan mendalam terkait mekanisme pelaporan pajak lewat sistem Korteks yang kini menjadi standar baru dalam administrasi perpajakan. Di kegiatan narasumber mempraktekkan secara langsung cara pelaporan SPT lewat sistem Korteks, mulai dari login, ngisi data, ngecek komponen PPH pasal 21, sampai ke proses finalisasi ke pengiriman laporan, di mana peserta dikasih kesempatan untuk praktek secara langsung dan bertanya kalau ada masalah. Rabu 3 Desember 2025, Wakil Ketua didampingi Hakim Tinggi, Panut Hukum Kek Kasubag Keuangan dan Pelaporan PTA Bengkulu melakukan pembinaan Kek pengawasan secara langsung ke PA Arga Makmur. Dalam pelaksanaannya, tim meninjau secara menyeluruh mulai dari manajemen kepaniteraan dan kesekretariatan sampai ke pelayanan. Udah tuh kegiatan berlanjut di hari Rabu ke Kamis sampai 5 Desember 2025. Wakil Ketua Hakim Tinggi ke Panitera PTA Bengkulu melaksanakan pembinaan di PA Muko-Muko dengan fokus pembinaan terkait pengelolaan PNBP. Nah, pemirsa TV Sanak PTA Bengkulu, tadi kita udah nengok cuplikan berita-berita sepanjang bulan Desember. Nah, kali ini kita kedatangan komentator, salah satu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Bapak Dr. Andes Saifur Rahman SHM. Selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih telah menyempatkan waktunya Pak. Iya. Nah, cak mana pendapat Bapak mengenai video pertama ke kedua? Video pertama itu mengenai masalah Korteks Pak. Iya, terima kasih ya. Korteks itu sangat bermanfaat ya. Diperankan, disampaikan oleh petugas pajak tentang sistem baru laporan PPH 21. Itu sangat bermanfaat. Saya sendiri ikut etap itu bersama kurang lebih 40 karyawan-karyawati PTA Bengkulu pada awal Desember. Waktunya sekitar 2 sampai 2,5 jam. Saya ikuti, sangat menyenangkan, sangat bermanfaat. Di antaranya sudah sederhana, tidak pakai nomor EFIM lagi seperti dulu ya toh. Cukup dengan nomor induk kependudukan. Itu simple, sangat nyaman, dan ada bayangan besok bulan Januari bisa mengisi sendiri ya toh. Sudah ada juga simulasi, simulasi dipraktekkan satu persatu, jadi menambah PD. Bisa, insya Allah. Kegiatan ini sangat bagus, jadi perlu dilanjutkan dan dipantau. Nanti secara mandiri para karyawan karyawati bisa mengisi belangko-belangko itu dengan nyaman. Karena sudah mudah ya Pak ya. Betul, ya. Terima kasih dari Dirjen Pajak melalui perwakilan di Bengkulu telah menyampaikan pelatihan-pelatihan itu. Awal Desember ini berkaitan dengan menyambut hari ulang tahun PTA, kelahiran PTA Bengkulu yang ke-30 gitu. Sangat marak, sangat ramai, sangat menyenangkan. Oke Pak, selanjutnya ada video kedua Pak mengenai pembinaan dan pengawasan di PA Arga Makmur dan PA Muko-Muko. Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Iya, itu pengawasan dan pembinaan rutin triwulan ke-4 ya. Insya Allah akan banyak hikmahnya
pembinaan langsung dilaksanakan oleh Yang Mulia Bapak WKPTA dan Hakim Tinggi langsung terjun ke Warga Makmur terus ke barat Muko-Muko. Itu perjalanan yang sangat berat, melelahkan, namun sangat membahagiakan. Di Muko-Muko terutama itu ya, sulitnya medan. Kalau saat senja maghrib itu ada wisata yang sangat indah. Kerbau Lintas ya Pak. melintas di jalan raya, bermandi, istilahnya jungkir balik di kenangan air di pinggir pantai. Terus di situ nanti kalau sudah naik ke atas ada anak-anak kecil yang naik ke kerbau. Nah, jalan berduaan itu sana kemari. Itu kira-kira Muko-Muko yang sangat indah. Bapak Ibu suatu saat datanglah ke Muko-Muko. Rugi kalau tidak sampai ke sana. Saya sudah 2 kali jadi bisa melihat wah indahnya ini Muko-Muko. Itu kira-kira. Nah, pemirsa TV Sana PTA Bengkulu, itulah tadi komentar-komentar dari Pak Saipur Rahman mengenai video yang ada di pertama tadi tayangan A. Jadi Doci, kita ada lagi video selanjutnya Pak. Jadi mohon Pak Yo dilihat dulu, ditengok dulu. Ayo segalanya, kita tengok. Kamis 8 Desember 2025, Sekretaris Keppanmut Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melaksanakan rangkaian kunjungan kerja ke beberapa instansi di Kota Bengkulu. Kunjungan sebagai langkah untuk berkoordinasi matangkan rencana kerjasama yang dituangkan dalam bentuk MOU KPKS. Instansi yang dikunjungi itu antara lain Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu, PT Pos Indonesia Persero Cabang Bengkulu, Bank Syariah Indonesia Cabang Esparman Bengkulu. Pelaksanaan MOU KPKS direncanakan akan diresmikan di acara puncak Hari Ulang Tahun ke-30 Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Selasa 9 Desember 2025, Sekretaris Kabak Umum dan Keuangan, Kasubag Keuangan dan Pelaporan, dan juga Kasubag TURT PTA Bengkulu mengikuti presentasi dari 3 perusahaan penyedia jasa outsourcing. Kegiatan dilaksanakan di ruang Comment Center PTA Bengkulu dengan tujuan untuk nyanding penyedia jasa terbaik yang bakal kerjasama ke PTA Bengkulu di tahun 2026, khususnya penyedia jasa keamanan kebersihan. Lewat presentasi semoga dapat mitra kerja yang profesional pacak mendukung kelancaran operasional kantor secara optimal. Dalam rangka memperingati HUT ke-30, PTA Bengkulu menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan. Dimulai ke kegiatan sosial dengan ngasihkan bantuan ke panti asuhan yang dilaksanakan di tanggal 9 Desember 2025. Selain itu diadakan juga berbagai perlombaan yang diikuti oleh Pengadilan Agama sewilayah PTA Bengkulu, yang diantaranya lomba karaoke, lomba kebersihan, lomba cerdas cermat, lomba koreografi Ayo WBBM. Puncak acara dilaksanakan di hari Jumat 12 Desember 2025 yang dimulai senam sehat bersama di halaman kantor PTA Bengkulu. Udah tuh dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman, motong tumpeng launching buku saku kepanitraan. Cara puncak ditutup pemberian apresiasi penghargaan ke PA yang berprestasi. Untuk lebih jelasnya, tonton aja edisi spesial rangkaian HUT PTA Bengkulu ke-30, linknya kelak ditaruh di deskripsi. Nah, Doci, Pak Saipul, tadi kita tengok tayangan-tayangan VT-VT, kegiatan-kegiatan yang lain. Cak mana menurut Bapak dengan ketiga kegiatan tadi itu, salah satunya tadi adalah ada tanda tangan MOU sama PKS sama ke kantor pos, sama yang ada terakhir itu acara ulang tahun PTA Bengkulu. Iya, terima kasih. Pada puncak acara hari kelahiran PTA yang ke-30 diselenggarakan pertemuan. Di situ ada penandatanganan kerjasama antara PTA Bengkulu dengan pihak pos tentang kerjasama penyampaian surat menyurat. Terus yang kedua dengan pihak klinik kimia farma, di mana juga telah dilaksanakan medical check up yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Desember. Saya ikut di antara 9 peserta. Dimulai dari para hakim tinggi dulu, nanti kemudian berlanjut ke karyawan-karyawati, diambil sampel darah dan urinnya, diperiksa sedemikian rupa
sudah kami terima raport kesehatan saya. Di situ ada mungkin 14 halaman dari banyak hal, dari ronsen, urin, darah, dan sebagainya dapat kita baca masing-masing. Itu sangat bermanfaat, dan jangan lupa adik-adik yang masih muda-muda ini, terutama yang mau menikah ini, medical check up penting untuk kesehatan, reproduksi, dan lain-lain. Kemudian juga di samping kerjasama dengan itu, kerjasama dengan provinsi, ya toh? Ya. Ada poin yang saya lihat itu tentang isbatika yang akan segera ditindaklanjuti, karena masyarakat dalam tanda kutip ini yang kurang dapat data pencatatan, ya toh? Itu harus dilindungi. Negara harus hadir untuk melaksanakan kepastian hukum agar mereka-mereka yang sudah menikah dalam tanda kutip menurut adat, menurut agama dapat dilindungi oleh negara, menjadi dapat perlindungan hukum, dan kemudian nanti mempermudah akta kelahiran anak untuk kepentingan kepemilikan dan lain-lain. Itu sangat bermanfaat. Dengan siapa lagi kita sama? Kandepan, Pemda, Kimia Farma, iya, Bank Syariah Islam, itu juga sangat bermanfaat. Produk-produk Bank Syariah Indonesia itu sangat islami, tidak ada bunga, yang ada margin, aman dan bermanfaat. Jadi ketika itu Bank Syariah juga hadir dan ikut tanda tangan. Hebat PTA Bengkulu menjalin kerjasama dengan banyak pihak, menguntungkan semuanya, masyarakat dan intern karyawati. Oke, ya. Nah, kalau untuk video yang outsourcing itu cak mana pendapat Bapak, Pak? Alhamdulillah menyenangkan, ada peningkatan status, ada peluang distribusi rezeki, ya, yang terbuka, peluang untuk security dan tenaga cleaning service, ya. Sudah ada perusahaan yang mengajukan, alhamdulillah sudah presentasi, sudah diseleksi, ya. Tinggal tahap penentuan. Ya, betul. Mudah-mudahan nanti lancar semuanya, objektif, membuka lapangan kerja. Jelas membuka lapangan kerja, ada peluang terbuka distribusi rezeki, terus keamanan kantor juga terjamin, kebersihan juga meningkat. Ini sesuatu yang sangat membanggakan dan menyenangkan bagi kita karyawan-karyawati PTA Bengkulu. Saya pikir begitu, ya. Selamat untuk yang sudah mendaftar dan berharap mudah-mudahan terpilih. Tapi tidak semuanya terpilih. Dari 3 perusahaan itu hanya 1 yang terpilih. Jadi mohon dimaklumi, peluang terbatas sekian. Jadi tidak usah kecewa, tidak usah berkecil hati, nanti akan terbuka pintu rezeki yang lainnya. Gitu, ya. Terima kasih Pak atas pendapatnya mengenai video-video yang telah kita saksikan tadi. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Sehat-sehat ya Pak, ya. Amin, semuanya sehat. Oke, pemirsa TV Sanak Segalonyo, kita tadi telah saksikan komentar dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Saksikan kita di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di TV Sanak PTA Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, maju terus.